Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba bahas materi peluang ya. Nah, kalau sebelumnya kita pernah di pertemuan ke-29, itu kita sudah belajar tentang kombinasi dan permutasi ya. Nah, kalau pada pagi hari ini kita akan coba bahas tentang peluang. Karena peluang kemarin belum sempat di-sharingkan ya kalau untuk peluangnya sendiri. Nah, oke teman-teman. Sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, bentar. Oke, ini sudah aman ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke konsep peluang ya. Oke, contoh aplikasi. Oh, sebentar. Nah, sebentar ya, teman-teman. Sebentar saya siapkan dulu. Oke, teman-teman. Peluang itu kan kalau kita dengar peluang ya, teman-teman pasti langsung connect kemana? Ada namanya dadu ya. Maksudnya contoh tentang dadu. Terus apa lagi? Selain dadu ada yang tahu nggak? Kalau peluang tuh biasanya apa sih yang ditanyain? Contoh kasusnya dadu, terus apa lagi selain dadu? Wah, sudah ada 3 jam. Bola, ya kartu, ya betul. Uang logam, mantap banget ya. Iya betul ya teman-teman. Nah jadi konsep dari peluang itu sendiri itu teman-teman kalau misalnya kita tahu peluang itu kan ada namanya apa teman-teman? Ruang sampel ya, ada titik sampel. Sebentar. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi kan ada namanya apa? Ruang sampel, titik sampel gitu-gitu ya. Ada namanya ruang sampel. Ruang sampel itu semestanya ya. Terus ada apa lagi? Titik sampel. Nah, kalau titik sampel itu kan anggota dari ruang sampel itu sendiri gitu ya. Terus ada kejadian peristiwa gitu ya. Nah, untuk rumus peluang itu sendiri, ini kan kayak gini biasanya ya. PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Gini ya, teman-teman. Oke. Untuk konsep peluang mungkin teman-teman udah nggak familiar lagi ya dengan rumus ini. Oke, coba langsung aja ya ke contoh contoh kasus. Misalnya gini, saya punya ada dari berapa murid ya? 5 murid. Dari 5 murid akan dipilih 2 orang menjadi wakil atau menjadi ya boleh perwakilan lah gitu ya. Nah, tentukan berapa peluang masing-masing. Nah, coba ini gimana nih teman-teman? Ada 5 orang murid, akan dipilih 2 orang, tentukan berapa peluang. Kalau yang kemarin permutasi itu kan susunan ya. Kalau ini peluangnya berapa gitu. Coba dijawab dulu teman-teman, gimana nih? Wah, 2/5. Wah, mantap banget nih Kak Adis ya. Oke, nih ya teman-teman, yang dinamakan dengan NA itu kan tadi apa teman-teman? Ini kan jumlah kejadian A ya. Ya, 2/5. Nah, nih ya, kalau kita lihat soal kayak gini, berarti kita tahu bahwa NA-nya itu 5, sedangkan semestanya NS-nya itu 2. Jadi kalau ditanya peluangnya, ya udah sama dengan, kebalik ya? Sebentar, kebalik ya teman-teman? Oh, mohon maaf. Ini saya kebalik. Sebentar. Kebalik, ini, persimbolannya. Persimbolan manja. Oke. Kebalik ya, oke. Bentar. Mana nih pensilnya?
Wah, hilang. Oh, ada. Nah, berarti kan ini yang 5 ini apanya, teman-teman? Jumlahnya ya, jumlahnya. Terus ini NA-nya gini ya. Benar nggak sih? Nah, ya benar. Nah, berarti kan rumusnya NA dibanding NS atau dibagi NS itu berarti 2/5. Jadi peluangnya itu tadi 0,4 ya kalau didesimalkan. Tapi biasanya kalau peluang itu biasanya dia bentuknya pecahan ya. Oke, aman teman-teman. Konsep, ya kebalik. Konsep nomor 1 aman? Aman nggak? Aman dulu nggak nih? Nomor 1 konsep. Aman, sip. Kalau misalnya dadu, teman-teman. Misal ya, dadu. Kalau misalnya, ada 1 dadu, berarti NS-nya berapa, teman-teman? Kalau misalnya 1 dadu dilemparkan, NS-nya itu berapa? Wah, 6, mantap. Kalau 1 dadu dilempar, berarti NS-nya itu 6. Kalau 2 dadu, berarti NS-nya berapa? 36, mantap. Kalau 2 dadu, berarti 6 kuadrat ya teman-teman, jadinya ini 36. Nah, yang paling sering di soal itu muncul, dilempar 2 dadu, dan lain sebagainya, jumlah 5, atau jumlah 3, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi gitu, kalau untuk perdaduan ya. Jadi, teman-teman nanti kalau misalnya diketahui dilempar 2 dadu, berarti nanti yang jadi NS-nya itu 36. Kenapa? Karena 2 dadu itu NS-nya 6 kuadrat. Kalau 1 dadu, berarti NS-nya 6 gitu ya. Nah, untuk aplikasi dadu, seperti ini biasanya. Apakah bisa diterima, teman-teman? Untuk aplikasinya, contoh untuk pelemparan 2 buah dadu dan 1 dadu bisa membedakan ya. Boleh saya lanjut? Bisa, mantap. Lanjut. Kalau aplikasi koin. Kalau di dalam koin itu ada apa aja, teman-teman? Kalau koin itu, kan kalau misalnya 1 dadu itu kan berarti peluangnya itu misal ya, peluangnya itu misal 1/6, ya kan? Nah, kalau koin, kalau misalnya 1 dadu, kalau 2 dadu kan berarti nanti ada lagi rumusnya gitu. Yang penting dia penyebutnya 36 aja. Nah, kalau koin berapa? Gambar dan angka, ya betul, 2 ya. Nah, jadi kalau misalnya koin itu kan ada 2. 2 itu terdiri dari angka, ya kan koin itu ada angkanya, misalnya Rp500. Dibaliknya lagi kan ada gambarnya. Makanya dia kalau untuk koin itu NS-nya 2. Ya, kalau ini untuk 1 koin. Kalau 2 koin NS-nya berapa, teman-teman? 2 koin? 4, mantap. Nah, kalau misalnya 2 koin, berarti NS-nya 2 kuadrat. Nah, ini 2 koin. Berarti kalau ini ya, kalau 2 koin berarti per 4. Nah, nanti tergantung soalnya dia atasnya nih berapa gitu ya. Tergantung misalnya mau ditanya gambar atau mau ditanya angka dan lain sebagainya. Intinya kita udah tahu konsepnya, kalau untuk peluang misalnya 1 koin dilemparkan, berarti kan peluangnya itu sama dengan 1/2 gitu ya. Nah, bedanya kalau dadu itu tadi 1/4, 1/6 gitu ya, teman-teman. Oke, untuk konsep koin aman ya? Jadi kita tahu nih kalau koin itu 2, kalau dadu itu 6 NS-nya. Aman ya? Saya boleh lanjut? Boleh nggak nih lanjut? Aman. Lanjut. Mana sih? Sebentar. Kartu Bridge. Kalau kartu Bridge ini gimana, teman-teman? Jumlahnya tuh, jumlah kartu Bridge itu ada berapa sih? Jumlah kartu Bridge. Aduh, gimana bacanya ya? Bridge aja lah ya. Oke. 52. Ada yang bilang 42. Waduh, gimana nih? 52 ya, teman-teman. Jumlahnya itu ada 52. Nah, berarti NS-nya kalau ditanya kartu ini itu adalah berapa? 52. Misal ya, teman-teman, gini, saya punya contoh. Nah, misal saya punya contoh. Bentar. Bisa dulu ya. Oke. Misal ya, untuk yang jenis kartu ini, misal Budi bermain kartu
kan. Kemudian diambil ya satu, enggak, iya satu benar. Diambil satu secara acak. Tentukan peluang si Budi ini mengambil peluang mengambil kartu as. Kartu, ya dia boleh kartu as. Nah, ini gimana teman-teman? Coba jawabannya apa ya? Ya, di record. Kak Anggi, 1/52. Kartu as itu ada berapa sih teman-teman? Kak Adis mantap nih. Wah, oke. Kartu as itu kan ya, kalau misalnya kartu ini kan berarti kan gimana teman-teman? NS-nya kan 52 ya. NA-nya itu berarti jumlah kartu as. Nah, jumlah kartu as dalam kartu itu ada berapa teman-teman? 4 ya. Iya, betul. 1/13 kalau diperkecil ya. Kartu as itu jumlahnya 4. Jadi kalau misalnya ditanya peluangnya, ya udah berarti ini PA sama dengan apa? NA dibanding dengan NS. NA-nya karena kartu as itu 4, NS-nya 52. Atau kalau mau diperkecil dibagi 4 ya. 4 bagi 4, 1. 52 bagi 4, 13. Oke. Aman teman-teman? Ya, jadi 1/13, Kak Jaya, benar. Kak, siapa nih? Kak Nopra, 4/52 juga benar ya. Aman ya, teman-teman, untuk kartu ini. Jadi, kalau teman-teman, kalau misalnya untuk mengerjakan ini, pokoknya NS-nya 52 aja ya. Jadi, biar tahu. Oke, lanjut. Kalau frekuensi harapan, sebenarnya kan frekuensi harapan itu apa sih? Banyaknya kejadian yang diharapkan, yang dapat terjadi pada suatu percobaan. Misalnya, jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi itu K, maka frekuensi harapannya adalah, itu materi ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau untuk konsepnya ini gini ya, frekuensi harapan, FH, misalnya gini ya, rumusnya itu N dikali FPA. Ya, frekuensi harapan. Tapi ini jarang sih, biasanya jarang. Tapi gak apa-apa, kita pelajari, takutnya nanti ada ya. Nah, untuk frekuensi harapan, misal ya, saya punya ini gini. Oke, gini, mana ya? Nah, misal ya, sebuah dadu dilempar, misal ya, saya punya, dilempar sebanyak, berapa kali ya? Sebanyak, sebentar, saya berpikir dulu ya, teman-teman. 60 kali deh. 60 kali. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu genap ya adalah, nah gini ya. Coba dijawab dulu teman-teman, apa nih kira-kira jawabannya? Mau cari jumlah perkartuan. 30, wah iman teman Kak Adis nih ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau ada kayak gini, ini kan sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Nah, berarti ini diketahui N-nya itu sama dengan 60 kali. Ya. Nah, terus PA-nya itu angka genap. Angka genap di dadu itu kan ada 2, 4, sama 6. Berarti PA-nya ini ada berapa? 3, ya kan? Nah, PA itu kan berarti 3 nih genapnya apa? N sampelnya, PA itu kan rumusnya apa? Ini kan untuk yang genapnya ya. Nah, saya tulis di bawah. PA itu kan rumusnya apa teman-teman tadi? NA dibanding NS. NA-nya berapa? Ini NA-nya ya. Nah, saya tulis gini aja. NA-nya 3, S-nya berapa? 6. Berarti 3/6 berapa? 1/2. Ya udah, karena frekuensi harapan itu rumusnya adalah N dikali PA, jadi ketika N-nya 60, PA-nya setengah, jadi frekuensi harapannya adalah 3
30. Gitu ya, teman-teman. Untuk cari frekuensi harapan, aman ya? Ya, betul. NA banding NS. Aman ya? Saya lanjut ke soal ya, biar semakin connect nih. Kayaknya materi agak-agak kurang banyak yang komentar ya. Oke, lanjut. Nomor 1. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 120 kali. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu genap adalah, wah ini yang barusan ya. B, oke mantap. Ini kan N-nya berapa? N-nya 120. Mata dadu genap berarti apa teman-teman? NA-nya itu kan berarti 2, 4, sama 6. Berarti ada 3. NS-nya sebuah dadu itu berarti satu dadu, S-nya 6 kan, karena dadu itu kan selalu per 6 kalau satu doang gitu kan. Berarti di sini PA-nya berapa teman-teman? PA-nya nih saya gambarkan ya, NA banding NS. Berarti NA-nya 3, NS-nya 6, berarti ini setengah. Berarti kalau frekuensi harapan itu kan rumusnya apa teman-teman? N dikali PA. N-nya berapa? 120, PA-nya setengah. Berarti ini 60 jawabannya yang bravo. Oke, gimana teman-teman? Aman? Wah, mantap nih udah pada langsung jawab ya. Aman ya kayak ini nih kalau nomor 1. Aman ya? Oke, nomor 2. Dari 10 orang akan dipilih 2 orang menjadi wakil, maka tentukan peluang masing-masing. Wah, ini kayak tadi ya. Coba yang tadi ini yang saya tadi jelaskan teman-teman. Coba gimana nih? Silakan dijawab dulu. Mantap banget ya. Oke, mantap. Ini kan dari 10 orang ya, berarti dari 10 orang berarti NS-nya 10, 2 orang berarti NA-nya 2. Peluang itu kan rumusnya apa teman-teman? NA dibanding dengan NS. NA-nya 2, NS-nya 10. Jawabannya yang alfa. Sebenarnya ini masih bisa diperkecil ya. Kalau misalnya nggak ada 2/10 di opsi, boleh 1/5 juga boleh ya. Masing-masing dibagi 2. Oke, nomor 2 aman. Aman ya? Wah, udah mulai banyak yang menjawab ya. Oke, luar biasa. Lanjut. Nomor 3. Terdapat 2 buah dadu biru dan hijau. Dua buah dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Nah, coba dijawab dulu teman-teman. Gimana nih? 2 buah dadu. Ingat, 2 buah dadu itu apa? Oke, sambil menunggu, saya coba langsung sharingkan aja ya. 2 buah dadu itu berarti gimana teman-teman? 2 buah dadu. Berarti kalau 2 buah dadu itu, NS-nya itu 6 kuadrat. Berapa? 36. Oke, nah karena di sini ada 2, terus di sini yang ditanya itu atau, berarti kalau ada tanda atau itu berarti mantep banget, udah pada yang jawab C ya. Oke, ini ya, karena di sini ada 2, jadi peluangnya saya buat 2 ya. Jadi yang satu PA, yang satu PB, karena ada 2 buah dadu. Nah, PA-nya itu gimana cari PA-nya? Cara PA-nya itu kan berarti NA dibanding dengan NS, ya kan? NS-nya berapa? 36. NA-nya, nih saya kasih tahu dulu di sini. Di sini kan peluang munculnya sisi dadu memiliki jumlah 3, ya. Berarti NA yang jumlah 3 itu kan ada angka berapa aja? 1 sama 2, terus 2 sama 1. Berarti NA-nya berapa kejadian? Ada 2 kejadian. Berarti di sini 2. Yang B, berarti ini NB dibagi NS. NB-nya 10 berjumlah 10. Berarti di sini NB, mata dadu berjumlah 10 itu berarti angka apa aja teman-teman? Ada 4 sama 6, ya. 6 sama 4, terus satu lagi 5 sama 5. Jadi berapa kejadian? 1, 2, 3. Jadi di sini ada 3 kejadian. Nah, berarti NB-nya di sini 3/36. Gini ya, teman-teman. Nah, setelah ini, yang ditanya apa? Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau, nih ada atau ya,
atau 10. Berarti kalau atau itu kan gini ya kalau saya tulis. Karena atau berarti dia ditambah. Kalau dan itu dikali gitu ya teman-teman. Aturannya kalau atau itu kan ditambah. Kalau dan itu dikali. Karena atau berarti ditambah ya. Ditambah yang mana? Yang si PA ini ditambah dengan PB gitu ya. PA-nya berapa? 2/36. PB-nya 3/36. Sama dengan 2 tambah 3 itu 5. Penyebutnya 36. Jawabannya yang Charlie. Wah, mantap nih teman-teman, sudah pada banyak yang paham ya. Ya, dihitungnya sekali ya Kak Ayu. Karena kan mirip gitu ya. Mirip kembar. Jadi dihitungnya sekali. Oke, aman teman-teman. Gimana? Kalau dan berarti NS-nya dikali ya? Gimana? Ya, berarti kalau dan itu PA dikali PB gitu kan. PA-nya 2/36 dikali 3/36. 6 per berapa? 36 kali 36 nanti dikalikan. Nah, itu berarti kalau pertanyaannya dan. 6 dari mana? Yang mana? Yang 6 yang dari mana? Ini Kak Agus tanya yang mana? 6 yang mana? Oh, ini kenapa NS-nya 6 gitu ya? Di awal tadi saya sudah jelaskan kalau dadu itu kan jumlah ruang sampelnya ada berapa teman-teman? Kalau kita perhatikan itu ada 6 ya. Ada yang titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Jadi NS-nya itu 6 setiap satu dadu. Karena di sini ada 2 dadu, makanya dikuadratkan. Jadi NS-nya 6 kuadrat gitu. Kak Agus, aman ya? Oke teman-teman, nomor 3 aman ya? Mantap, aman. Lanjut. Nomor 4. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu 6. Wah, ini mah gampang ya. Coba yuk dijawab dulu. Ini bukan jumlah 6 ya, tapi mata dadu 6. Mata dadu 6 itu kan berarti, nah, coba dijawab dulu. Mantap. Ih, udah pinter-pinter banget ya untuk peluang ini, luar biasa. Nah, ini kan yang ditanya tentukan peluang munculnya mata dadu 6. Berarti di sini NS-nya itu 6 ya. Nah, terus sebuah karena ini sebuah dadu jadi NS-nya 6. Nah, terus peluang munculnya mata dadu 6, angka 6 maksudnya teman-teman, titik-titik 6 nih kalau di dalam dadu ini gini ya, tuh 2 3 4 5 6 gitu ya. Berarti kan karena ini satu dadu berarti 6-nya juga 1 ya. Berarti di sini NA-nya 1. Yang ditanya peluang, ya udah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya 1, NS-nya 6. Jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya teman-teman. Cicak-cicak di dinding. Oke, aman. Lanjut. Ini hari Jumat harus agak cepat ya. Karena ada yang mau sholat Jumat bagi yang muslim laki-laki. Oke, nomor 5. 2 koin dilempar bersamaan, tentukan peluang munculnya keduanya angka. Coba dijawab dulu teman-teman, gimana ini? Cepet-cepet banget ya, hebat. Setengah. Yang benar. Coba dihitung lagi, ini ada 2 buah koin. 2 buah koin, berarti NS-nya berapa ya? Oke. Oke. Coba dihitung lagi teman-teman. Coba dihitung lagi. Nih ya, ini kan 2 buah koin dilempar bersamaan. Ya, berarti kalau 2 buah koin dilempar bersamaan, tadi ya, kalau 1 koin kan NS-nya berarti 2. Karena 2 buah koin berarti NS-nya 2 kuadrat, berarti NS-nya 4. Nah, untuk mencari NA-nya, tentukan peluang munculnya, tentukan peluang muncul keduanya angka gitu ya. Berarti NA-nya berapa, teman-teman? NA-nya berapa? NA ada yang 1, ada yang 2. Ini gimana nih? Coba deh, teman-teman. Jumlah peluang keduanya angka. Keduanya angka.
Coba dibayangkan ya. Nih ya, saya kasih gambaran. Nih, kalau misalnya ada 2 buah koin, itu kan kalau ada 2 buah ya, berarti kan ruang sampelnya itu, ruang sampel ya. Ruang sampelnya itu kan yang terjadi ya ketika si koin itu dilempar ya, bisa jadi peluangnya itu kan yang pertama angka, habis itu gambar. Misalnya koin yang pertama angka, koin yang kedua gambar. Terus bisa jadi juga kebalikannya, koin yang pertama gambar, koin yang kedua angka. Setelah itu bisa juga koin yang ketiga itu kalau dia itu muncul gambar sama gambar kan? Ya kan? Koin satunya gambar, koin keduanya gambar. Berarti yang terakhir apa teman-teman? Bisa juga kalau keduanya sama-sama angka. Berarti angkanya berapa kali teman-teman ya kalau misalnya keduanya angka ini? Satu atau dua ya teman-teman. Ini kayak tadi ya kasusnya, kayak yang dadu jumlah 10, kan yang 5 sama 5 kan dihitungnya 1 kali, nggak bisa 2 kali ya teman-teman. Karena ini angkanya sama kan, jadi dihitungnya 1 kali kan. Nah, berarti kalau di sini ada gambar-gambar, angka-angka kan dihitungnya masing-masing 1 kali ya. Masuk logika nggak teman-teman? Ya, 1. Jadi NA-nya munculnya keduanya angka kan hanya 1 kali ya, berarti NA-nya di sini 1. Ya udah, berarti peluangnya itu gimana teman-teman? Wah, kecoret ya, mohon maaf. Peluangnya itu berarti gimana? NA dibanding dengan NS. NA-nya berapa? 1, NS-nya 4. Jawabannya yang Eko. Oke, aman teman-teman. Terjungkal. Oke, aman Kariska. Oke, lanjut ya. Oh, ini teman-teman yang kemarin nanya permutasi mega bundar yang bergandengan. Nah, ini saya buatkan ya soal nomor 6 coba. 6 terdapat apa sih ini? Double. Terdapat 6 orang yang duduk mengelilingi meja bundar. Jika ada 2 orang teman atau pasangan yang harus duduk bersebelahan, maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah kita flashback ke permutasi sebentar ya. Permutasi siklik. Nah, tapi ini konteksnya katanya kan sering ada di soal nih, takutnya nanti ada, makanya saya coba bahas ya. Jadi ini gimana nih? Banyaknya susunan yang mungkin adalah kalau misalnya ada salah satu yang berpasangan ini kan kalau n siklis doang kan n-1. Tapi karena di sini ada yang harus bergandengan nih, kemana-mana pun aku pergi, aku harus ikut. Jadinya apa namanya? Oke, mantep banget. Ada yang jawab C, wah luar biasa. Ya, oke, benar ya teman-teman. Jadi ketika 6 orang terus ada syarat bahwa yang 2 orang ini harus selalu bergandengan, otomatis ya kalau kita gambarkan gini kan, misal ada 6 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya. Nah, yang si 1 sama 6 nih misalnya pacaran atau suami istri. Mereka ini mau kemanapun ingin bersebelahan terus. Berarti ini N-nya nggak dihitung 6 lagi ya teman-teman. Melainkan N-nya kita hitung jadi 5. Kenapa? Karena yang si 2 ini kan dianggapnya 1. Karena mereka ini harus selalu bergandengan. Jadi soulmate itu sehati, sejiwa, satu hati. Jadinya dihitungnya 1 gitu ya teman-teman. Jadi di sini N-nya 5 gitu ya. Nah, berarti kan kalau udah tahu N-nya 5, yang kemungkinan yang pertama, ketika susunan melingkar itu, kemungkinan yang pertama kan, kalau misalnya yang bersebelahan, berarti misal si pasangan ini duduk di sebelah kiri, atau misal ada satu nih, ini kemungkinan yang pertama ini 1, 6, misal ya, kemungkinan kedua 6, 1 gitu, dibalikan. Nah, berarti ini 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan ada 2 kemungkinan. Berarti ini kita bikin 2 kemungkinan N siklisnya. Nah, karena N-nya itu 5, berarti ini kan 5 min 1 faktorial. Ini juga sama, 5 min 1 faktorial. Kemungkinan yang kedua, ini ketika misal si 6-nya di kiri, si 1-nya di kanan. Yang ini si 1-nya di kiri, si 6-nya di kanan. Jadi, dibikin 2 kemungkinan gini ya. Nah, berarti kan ini gimana? 5 min 1, 4 faktorial. 5 min 1 juga ini 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3, kali 2, kali 1. Sama ya, 4 kali 3, kali 2, kali 1. Ini berapa? 12 kali 2 itu 24. Yang ini juga sama, 24. Nah, berarti
susunan yang berbeda mungkin tinggal ditambahin kemungkinan 1 sama ditambah kemungkinan 2. Jadinya 24 ditambah 24 sama dengan 48. Jawabannya yang cari. Benar ya teman-teman? Luar biasa, sudah banyak yang bisa ya. 5-1, kenapa itu rumus dari permutasi siklik Kak Fua? Rumusnya permutasi siklik itu kan apa teman-teman? N-1 faktorial gitu ya. Karena N-nya ini dianggap 5, karena kan mereka ini dianggap satu hati, jadinya dianggapnya 1 gitu ya. Enggak, jadi bukan 6-1 lagi, karena tadi si dua orang yang pasangan ini dianggapnya 1, karena mereka itu harus nempel gitu ya. Nempel terus kayak perangko. Kenapa 24? Kak, kenapa 24 kali 2? Karena kan ini 2 kemungkinan ya. Nih, saya udah gambarkan. Kemungkinan pertama ketika si orang pertama, misalnya sama yang orang ke-6 ini, tukar posisi, yang pertama di kiri, yang ininya di kanan, atau yang ini kemungkinan kedua ketika si orang yang ke-6 itu di kiri, yang satunya di kanan. Jadi gitu ya konsepnya kalau ada orang duduk melingkar, terus ada pasangan, jadi dibuat kayak gini. Oke, aman ya teman-teman? Oke. Aman ya? Oh, berarti bisa. Ya, kalau yang terkecoh bisa jadi 24. Oke, lanjut ya teman-teman. Soal nomor 7. Ini juga nih masih permutasi ya, yang kemarin belum saya sempat sharingkan. Banyaknya cara menyusun kata biologi. Nah, coba ya, ini juga kadang suka ada nih di soal, makanya coba saya selipkan di materi peluang ini ya teman-teman. Oke, dijawab dulu ya. Oke, silahkan dijawab. Ya, ditambah 24, betul. Oh iya teman-teman, masih banyak saja yang japri saya ya, yang baru gabung mungkin ya. Ini recordnya itu nanti saya akan share ya teman-teman, yang tadi juga ada yang berhalangan, yang mungkin kerja gitu ya. Itu nanti saya akan share. Nah, share-nya itu di di YouTube ya. Nah, namanya ini saya ulang kembali ya teman-teman, masih ada yang bertanya soalnya. Nah, ini sebentar. YouTube saya ya. Santi Alkohar Family. Kalau teman-teman yang masih bingung nih, recordnya di mana Kak, recordnya di mana Kak. Jadi saya mungkin yang belum sempat saya balas, mohon maaf ya. Ini saya coba tuliskan di sini aja sambil menunggu teman-teman mengerjakan. Ini Santi Alkohar Family ya. Kalau yang Shanti itu bukan YouTube, sebenarnya ada juga, cuman itu bukan YouTube khusus yang ini. Jadi kalau yang Shanti itu IG saya ya teman-teman. Jadi jangan kebalik, masih banyak aja yang japri ya teman-teman. Oke, nah kalau yang teman-teman hari ini yang ikut pemantapan TWK yang masih belum daftar, boleh gunakan kode Santicun ya teman-teman untuk memperoleh potongan harga. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 7. Susunan kata rumusnya apa? Kata Kak Ainun. Wah, luar biasa nih. Nih, kalau susunan kata itu kan kalau kita kaitkan dengan permutasi, itu permutasi dari N unsur yang mengandung PQ R unsur. Kalau teman-teman bingung apa sih R unsur, N unsur. Nih kalau kayak gini nih teman-teman ya, kalau kita menyusun kata, ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini N-nya 7. Nah, terus kita cari angka yang sama. Angka yang mana aja nih yang sama? Ada huruf yang mana aja? Ada huruf O, ada huruf I kan? Berarti ini O-nya berapa? 2, I-nya juga ada 2. Yang sama. Yang nggak sama, yang nggak ada pasangan, kita abaikan aja. Rumusnya adalah P, N1, karena ini K-nya ada 2, berarti K1, K2. Sama dengan N faktorial dibagi, gimana teman-teman? K faktorial, K1 faktorial ya, K2 faktorial, karena ada 2. N-nya 7 faktorial. K1-nya berarti 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti ini gimana? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Coret-coret, ini masih ada ya, 2 kali 1. Coret-coret, ini 2. 7 kali 6, 41. Ini berapa? 7 kali 6, jadi, nah, ini kan 2 coret, 2, oke. Berarti ini 7 kali 6, 42. 5 kali 6, 30. 42 kali 30 berapa? 42 kali 3 itu berarti 126. Pakai 01, jadi jawabannya yang A. 1260. Gitu ya, teman-teman? Aman?
Oke, aman ya? Biar teman-teman nggak bingung, lanjut nih. Soal selanjutnya juga masalah ini. Coba, banyaknya cara untuk menyusun kata Ryan. Jawab dulu ya, teman-teman. Oke, wah sudah banyak yang jawab nih. Ada yang 180, ada yang 120. Oke, coba ya teman-teman. Ini kan nih, tadi kan ini kita cari tahu jumlahnya dulu. Kan jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan N-nya 6. Angka yang sama ada angka apa aja? Ada angka A itu ada 2. Terus angka apa? Kok angka sih huruf ya? Huruf A itu ada 2, lalu satu lagi huruf apa? Huruf Y, Y juga ada 2, gini kan. Nah, berarti rumusnya karena ini ada 2, berarti gimana teman-teman? Peluangnya N1, K1, K2, ya sama dengan N faktorial, berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial, dibagi 2 faktorial juga. Berarti ini kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, dikali 2 faktorial, bagi 2 faktorial, ini 2 kali 1. Ini coret, 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 coret. Berarti ini 2. 6 kali 5, 30. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 30 kali 6, 18. Tambah 01, jawabannya yang bravo. Oke, aman ya. Jadi kalau ada kata-kata kayak gini, oke silahkan Kak Ayu, hati-hati di jalan. Kalau ada kata-kata huruf-huruf gini, cari yang sama. Jadi ini kan yang samanya ada A sama Y. Yang R sama N itu diabaikan, nggak usah dicari ya. Karena 1 faktorial kan nggak berpengaruh ya. Oke, nggak apa-apa Kak Us. Ini aku agak cepet ya karena hari Jumat, mohon maaf. Semangat Kak Us. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10, yaitu, nah, nih ya, ini kan 2 buah dadu ya teman-teman. Coba dijawab dulu, gimana ini jawabannya? Silakan, saya tunggu ya. Oke, wah sudah banyak yang jawab ya. 2 buah dadu berarti NS-nya 6 kuadrat, 36. Nah, peluang muncul. Nah, kayak tadi ya, PA-nya kita bikin PA sama dengan, terus PB sama dengan. Oke, kita cari dulu NA-nya. NA, mata dadu jumlah 9. Berarti kan mata dadu jumlah 9 itu ada angka berapa aja? 3, 6, ya. 6, 3, terus 4 sama 5, lalu 5 sama 4. Berarti NA-nya ada 1, 2, 3, 4. 4. Terus NB-nya jumlah 10. Kalau jumlah 10 itu berarti 4, 6, 6, 4, 5, 5, stop. 5-5-nya nggak dihitung 2 kali ya, stop. Udah sampai di sini. Berarti berapa? 1, 2, 3, aku sayang kamu. Jadi ini 3 ya. Oke. Berarti PA itu apa teman-teman? NA dibagi NS. PB, NB dibagi NS. NA-nya berapa? 4. NS-nya 3, 6. NB-nya 3. NS-nya 3, 6. Peluang muncul atau PA atau PB sama dengan, karena atau jadi ditambah. Ini ya. Oke,
PA-nya berapa? 4/3/6. PB 3/3/6 sama dengan 7/3/6. Jawabannya yang cari. Seperti itu ya teman-teman. Kalau dan dikali. Nah Kak Ainun, kalau dan ya. Dan PA dan B sama dengan PA dikali PB. PA-nya berapa? 4/36 dikali 3/36. Nah, ini silahkan dikalikan. 36 kuadrat berapa? 4 kali 3 berapa? Aman, Kak Ainun? Kak Ainun, wah saya jadi inget filmnya Pak Habibie ya. Aman. Oke, lanjut. Nomor 10. Terdapat satu set kartu, kemudian diambil satu kartu secara acak, peluang mendapatkan kartu as. Wah, ini mah yang tadi kayaknya soalnya. Wah, Kak Adi sudah langsung cepat kilat 1 detik langsung B gitu. Luar biasa. Oke. Kartu. Kalau kartu ini kan berarti berapa NS-nya? NS-nya 52. NA-nya jumlah kartu as ada berapa? Ada 4. Ya. Berarti peluangnya sama dengan NA. Ya kehapus. Jangan sayang, jangan dihapus. Saya ulangi ya. Jangan. Oke, saya ulangi. Sebentar. Ini semangat anak saya nih. Oke, bentar ya teman-teman. Aduh, lagi asik-asik nulis, dihapus. Nah, ini kan gini ya. Mana sih tadi jadi lupa. NS-nya 52. NA-nya berapa? 4. Kartu as kan ada 4. Jadi, PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 4. NS-nya 52. Gak ada 4/52, adanya 4/25. Apakah ini opsinya yang salah? Jangan bingung, jangan galau. Ini masih bisa diperkecil ya. Dengan cara dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 52 dibagi 4 itu 13. Jawabannya yang bravo. Aman, teman-teman. Nomor 10, semudah itu ya. Anaknya mau belajar juga. Iya, mau belajar juga anak saya. Oke, aman teman-teman. Untuk kartu udah, koin udah, dadu udah, huruf susunan huruf udah, melingkar udah, semua sudah ya. Luar biasa. Oke, aman ya? Aman kata Gustaf, Kak Agustaf. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Silahkan bagi yang mau bertanya. Sebelum saya lanjut. Aman. Ya, Kak Ainun, ini kebetulan saya kayaknya Oktober ya tesnya, jadi masih banyak waktunya. Dan tapi enggak deh, nanti pertengahan saya sudah mulai masuk ya, sudah mulai masuk ngajar mahasiswa saya. Nanti saya atur lagi ya kalau untuk pertengahan September untuk teach-nya. Oke, sama Kak Oktober. Oke, halo Kak Riki. Wah, Kak Riki pasti habis makan lotek ya. Yang mana Kak itu pembagian faktorial. Pembagian faktorial. Ini enggak faktorial ya, Kak. Ini angka biasa. Kak Jaya. Oke, lanjut. Oh, lanjut. Ternyata sudah selesai ya, teman-teman. Jadi, kehidupan yang besar itu dimulai dari mimpi yang besar. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Itu saja dari saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, sama-sama teman-teman semua. Nanti yang baru join saya share itunya ya. Makasih Kak Santi Chun. Sama-sama. Nanti saya share itunya ya, recordnya. Oke. Semangat terus teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Saya Sandra Sumanti, mohon izin pamit. Selamat pagi.